Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Heriah sebagai ahli pertama pengawas mutu bibit ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya pemasangan Irtek Secure QR Code pada program penandaan dan pendataan ternak tahun 2022. Kabupaten Dompu memiliki populasi ternak sapi yang cukup tinggi, yaitu 1.504.521 ekor untuk ternak sapi sendiri. Berdasarkan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, tujuan jangka menengah adalah meningkatnya produksi dan produktivitas ternak melalui peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak sendiri harus diikuti dengan penanganan dan pengendalian penyakit ternak. Saat ini Kabupaten Dompu masuk dalam zona merah di mana penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak banyak ditemukan. Berdasarkan hasil laporan kegiatan pelaksanaan vaksinasi PMK dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, total kasus PMK yang terjangkit pada hewan ternak di Kabupaten Dompu sampai dengan tanggal 26 September 2022 adalah 1.582 ekor dan ternak yang sembuh sebanyak 627 ekor. Salah satu pencegahan agar kasus tidak menjadi lebih banyak yang mungkin dilakukan adalah dengan pemberian vaksin pada ternak. Pemberian vaksin PMK pada ternak di Kabupaten Dompu sendiri sedang berlangsung di 8 kecamatan melalui UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan telah dilakukan vaksinasi kepada hewan ternak sebanyak 40.973 ekor. Berdasarkan Kementan nomor 559 tentang penandaan dan pendataan hewan dalam rangka penanggulangan PMK, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan program penandaan dan pendataan ternak dengan pemasangan Irtek Secure QR Code. Berdasarkan Kementan nomor 559 tahun 2022, ternak yang telah divaksin wajib dipasangkan Irtek. Berdasarkan peraturan ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diinput dengan menggunakan aplikasi Identik PKH yang berbasis sistem Android dan menggunakan data identitas ternak serta NIK untuk penandaan dan pendataan ternak dengan menggunakan Irtek Secure QR Code. Lalu bagaimana hukumnya tentang ternak yang dilakukan pelobangan kupingnya untuk dipasangkan Irtek? Nah, menurut Fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat wabah PMK, Ketua Bidang MUI menegaskan bahwa pelubangan pada telinga hewan dengan Irtek atau pemberian cap pada tubuhnya sebagai tanda hewan sudah divaksin atau sebagai identitasnya tidak menghalangi keabsahan hewan kurban. Penyakit mulut dan kuku sangat menular dan dapat menyerang ke semua hewan berkuku gelap seperti sapi, domba, dan kambing. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengan masa inkubasi 1-14 hari, di mana angka kematian tinggi pada hewan ternak muda. Penyakit ini menular ke hewan lain dengan 3 cara. Yang pertama, kontak langsung antara hewan tertular dengan hewan rentan. Kedua, kontak tidak langsung melalui kontak virus pada manusia, alat, dan sarana transportasi akibat kontaminasi dari peternakan yang mengalami wabah PMK. Dan yang ketiga, melalui udara. Gejala PMK yang timbul pada sapi antara lain hewan ternak menjadi lesu, tidak nafsu makan, demam, lepuh pada sekitar dan dalam mulut, mengeluarkan air liur berlebihan dari mulut, berbusa, lepuh pada sekitar dan celah kuku, bahkan dapat menyebabkan ternak tersebut pincang. Jika ternak tidak di-Irtek, ternak tidak akan mendapatkan kartu vaksin ternak, di mana pemasangan Irtek akan menghasilkan kartu vaksin ternak yang menandakan bahwa ternak tersebut telah divaksin. Ternak juga tidak diizinkan untuk dilalu lintaskan antar daerah. Jika ternak ingin dipindahkan dari suatu daerah ke daerah yang lain, maka peternak wajib menunjukkan kartu vaksin ternak. Selain itu, ternak yang tidak di-Irtek tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan dari pemerintah. Ternak yang tidak di-Irtek juga tidak diizinkan masuk ke pasar hewan atau rumah potong hewan. Jika tidak di-Irtek, tidak
Dengan pemasangan eartag, mengurangi kasus sengketa ternak karena jelas siapa pemilik ternak tersebut. Selain itu, ternak beresiko menghasilkan keturunan tidak produktif karena pemasangan eartag dilakukan recording tentang data ternak sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya inbreeding dengan kontrol terhadap data yang ada. Jika tidak di eartag, maka data identitas ternak mudah hilang. Pemasangan eartag dapat membantu menyimpan data informasi ternak karena dapat diakses secara digital. Untuk optimalisasi program penandaan dan pendataan ternak, kami membuka layanan konsultasi online hari kerja dengan periode 11 Oktober sampai 12 November 2022 setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 pagi hingga 4 sore. Konsultasi dapat dilakukan melalui nomor WhatsApp atau dengan menggunakan Facebook.